Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para penggemar Oase Kehidupan di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam tema permenungan kita hari ini, dalam edisi hari ini, menjadi gereja yang terus-menerus membaharui diri. Saudara-saudari yang terkasih, tidak gampang menjadi gereja yang terus membaharui diri sesuai dengan perubahan zaman. Begitu banyak persoalan yang menantang kehidupan gereja. Namun kita ingin dalam terang pasca kebangkitan Tuhan merenungkan betapa pentingnya gereja terus-menerus membaharui diri sesuai dengan perubahan zaman. Pasca kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi jaminan bagi gereja bahwa gereja tidak perlu takut menghadapi pelbagai macam perubahan yang menantang, karena Yesus menjadi jaminan bagi gereja untuk berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi atau kesaksian hidup. Kita menemukan jemaat perdana sebagai model gereja yang setelah pasca kebangkitan Tuhan membaharui diri dalam iman akan kebangkitan Tuhan, menjadi gereja yang hidup dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Di dalam pelbagai macam kesulitan, mereka selalu menghayati kebersamaan hidup, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, saling membantu. Segala milik mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan milik bersama. Mereka mempersembahkan hasil karya mereka kepada para rasul untuk kemudian para rasul membagi-bagikan itu kepada mereka yang berkekurangan. Dengan demikian dalam kehidupan jemaat perdana tidak ada seorang pun yang merasa berkekurangan. Tentu hal ini dapat terjadi juga dalam kehidupan gereja pada masa ini, ketika gereja membaharui diri dalam terang pasca kebangkitan Tuhan dan mulai sehati saling tolong-menolong, maka kita percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa berkekurangan. Sri Paus memulai sinode para uskup yang akan terlaksana di bulan Oktober 2023 dengan menghembuskan pemikiran yang sangat menginspirasi gereja pada zaman ini. Menjadi gereja yang berjalan bersama, menjadi gereja yang saling mendengarkan, menjadi gereja yang membangun persekutuan, partisipasi, dan kemudian misi atau kesaksian. Tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Sri Paus Fransiskus mengambil inspirasi untuk memulai sinode para uskup di tahun 2023 nanti dalam terang pengalaman hidup jemaat perdana. Dalam kuasa yang besar, para rasul dan jemaat perdana memberi kesaksian tentang Tuhan kita Yesus Kristus dan hidup dalam kelimpahan berkat kasih karunia dari pasca kebangkitan Tuhan. Roh Tuhan menjadi jaminan bagi gereja untuk saling mendengarkan, untuk berjalan bersama,
dan hidup dalam persekutuan dan partisipasi, dan kemudian kesaksian yang nyata di tengah perubahan zaman. Penggemar OAC di mana saja berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para penderma, sahabat kenalan di mana saja berada. Apakah kita menjadi gereja yang percaya bahwa Tuhan yang bangkit dengan kasih karunia-Nya menjadi jaminan bagi kita untuk dapat membaharui diri dan kemudian dapat hidup dalam persekutuan, partisipasi, dan misi? Tentu ada banyak tantangan, namun kita mesti bercermin dalam pemazmur hari ini yang bersaksi bahwa Tuhan adalah Raja yang berpakaian kemegahan. Tuhan yang kita imani adalah seorang Raja, Raja kita. Peraturannya teguh, dan kediamannya, taktanya berhiaskan kekudusan. Jika kita menjadi gereja yang mau membaharui diri, maka kita tidak perlu takut menghadapi tantangan. Karena Tuhan Raja kita dengan peraturannya yang teguh, dengan firman-Nya yang teguh, menjadi jaminan bagi gereja untuk tidak takut akan segala bentuk perubahan dan tantangan, dan mesti terus-menerus membaharui diri. Apakah peraturan Tuhan yang teguh atau firman Tuhan yang teguh berurat akar dalam kehidupan gereja yang menjadi jaminan untuk terus-menerus membaharui diri di tengah arus zaman? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan Nikodemus dengan Yesus dalam Injil hari ini menginspirasi kita untuk tidak takut membaharui diri. Yesus menjadi jaminan, dan Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang anggota pengadilan Sanhedrin yang berjalan pada malam hari menemui Yesus. Nikodemus adalah contoh model gereja yang mesti mulai membaharui diri dan tidak boleh takut menghadapi tantangan. Perjumpaan dengan Yesus menjadi jaminan bagi Nikodemus. Yesus berbicara kepada Nikodemus, kamu mesti lahir kembali. Kita mesti menjadi gereja yang tidak boleh takut lahir kembali dalam berbagai macam pengalaman iman. Lahir kembali, tidak takut menghadapi banyak tantangan. Kita mesti lahir kembali agar dapat berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Kita bersyukur bahwa si Paus Fransiskus adalah paus yang menginspirasi gereja pada zaman ini, yang penuh dengan tantangan untuk tidak boleh takut, untuk mulai saling mendengarkan, mulai berjalan bersama dalam persekutuan, partisipasi, dan misi, memberi kesaksian. Marilah kita menjadi gereja yang tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan.
Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan karena Tuhan adalah Raja. Raja kita. Semoga firman-Nya menginspirasi kita setiap hari. Oase kehidupan siap menginspirasi kita setiap hari untuk menjadi gereja yang terus-menerus membaharui diri di dalam persekutuan, partisipasi, dan kemudian kesaksian hidup. Selamat menjadi gereja yang terus-menerus membaharui diri di tengah perubahan zaman. Jangan takut. Siap diutus, siap menjadi saksi. Kuasa yang besar akan dicurahkan kepada gereja yang terus membaharui diri. Kasih karunia yang melimpah akan dicurahkan ke dalam diri kita, agar kita menjadi saksi. Hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit menjadi jaminan bagi kita untuk terus-menerus membaharui diri dan menjadi saksi kebangkitannya. Salam satu hati dalam oase kehidupan. Selamat pagi.